He's overheating. Will you help me unwrap him? Get his temp down, cold shower, because of your inability to commit. That's your fucking broken ego. Selamat datang di Seputar Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru yaitu The Cut yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang mantan seorang petinju yang ingin kembali berkompetisi setelah 10 tahun pensiun. Namun dia mengalami suatu masalah karena bobot tubuhnya melampaui batas ketentuan yang berlaku sehingga harus melakukan diet ekstrim supaya memenuhi syarat buat bertanding. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah pertandingan tinju yang memperebutkan gelar juara, bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, melainkan buat menunjukkan siapa yang layak buat memegang sabuk juara. Masing-masing petarung mengeluarkan semua yang dipunya, dari mulai keringat, bahkan sampai darah. Jual beli pukulan terjadi terus-menerus, dari mulai ke arah perut hingga ke bagian wajah yang membuat satu sama lain babak belur tak karuan. Sampai akhirnya petinju bernama John lengah karena tiba-tiba mendengar suara anak kecil yang sedang memanggil ibunya. Momen itu digunakan oleh lawannya buat memberikan serangan beruntun. Sampai akhirnya John dinyatakan kalah dengan TKO oleh wasit karena terlihat sempoyongan dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dan inilah Sepuluh tahun kemudian, dari kekalahan memperebutkan gelar juara, John memutuskan pensiun dan sekarang mengajar di camp pelatihan tinju. Namun, murid-muridnya mayoritas adalah anak-anak yang ingin menjadi petinju profesional. Sebenarnya, camp itu bukan milik John, melainkan milik sang kekasih bernama Kathleen yang memang memiliki basic yang sama. John hanya sekedar membantu saja, tanpa memiliki saham sedikit pun di sana. Diketahui bahwa Kathleen memang berasal dari keluarga petinju, dan ayahnya adalah salah satu petinju terbaik yang pernah ada. Kemudian, datang murid senior bernama Bobby, yang di hari itu ada jadwal sparring dengan temannya. Bobby bisa dibilang murid yang sangat arogan, karena tidak mau mendengar nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Seperti saat ini, John yang menilai gerakannya yang tidak memiliki ritme yang baik. Namun, bukannya berterima kasih, Bobby malah bertingkah tidak sopan sama sekali, karena tidak terima dikomentari. Sedangkan John hanya bisa istighfar melihat kelakuan anak muda zaman now. Shots. Your rhythm's off. Meski sudah pensiun, yang namanya latihan tinju masih tetap berjalan. Namun, Kathleen merasa bahwa gerakan sang kekasih mulai menurun, sehingga John akan mulai serius demi menjaga performanya. Yang menjadi masalah buat John adalah bobot tubuhnya, karena dia sangat sulit menurunkan berat tubuh ideal sebagai seorang petinju profesional. Meski sudah latihan seperti biasanya, tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan saking gilanya, dia sampai berusaha muntah supaya isi perutnya keluar semua. Setelah 10 tahun pensiun, ada salah satu promotor terkenal bernama Donnie memberikan tawaran merebut sabuk juara. Namun, pertandingan kali ini masuk ke dalam kelas 153 kg dan jadwal pertarungannya 1 minggu lagi. Masalahnya, berat John saat ini adalah 180 kg. Dia harus turun kurang lebih sebanyak 27 kg dalam waktu 7 hari. Ditambah lagi, John memiliki kesulitan dalam menurunkan berat badan meskipun sudah latihan intens. Namun, dia tetap menerima kesempatan itu, meskipun terdengar mustahil buat menurunkan BB dalam rentang waktu yang sangat dekat. I have a title fight. Sit in Vegas. You're carrying what? 180 straight. 26 pounds in 6 days. Don't say no to a good thing. Semua fasilitas sudah disiapkan, dari mulai hotel, tempat berlatih, hingga masalah konsumsi. Kemudian datang panitia buat mengecek berat badan John saat ini, apakah layak atau tidak untuk mengikuti pertandingan. Ketika ditimbang, didapatkan hasil bahwa berat badannya adalah 186 kg. Bagi panitia, itu sangatlah mustahil karena aturan pertandingan kali ini maksimal 154 kg, dan waktu tinggal seminggu lagi. Sangat tidak mungkin menurunkan berat badan sebanyak
sebanyak kurang lebih 27 kg dalam waktu dekat. Jadi intinya, pihak panitia tidak mengizinkannya buat bertarung. Namun, Donnie menggunakan kepopulerannya buat mendesak panitia agar mau memberikan kesempatan. Sampai akhirnya, John diberikan peluang mengikuti pertandingan, asalkan bobotnya memenuhi aturan dalam waktu seminggu lagi. They want to see the weight. You're way off of 154. Let's double check our work, huh? Pada saat itu juga, John langsung tancap gas latihan sembari menurunkan bobot tubuhnya. Dengan ditemani oleh timnya, ada Kathleen sebagai sang kekasih sekaligus pelatih, ada Paulo yang mengatur pola makan dan gizi, dan ada Manny yang statusnya hanya bantu-bantu saja. Semua program latihan dan diet dijalani dengan konsisten buat mendapatkan berat badan 153 kg. Dengan latihan yang sudah dijalani, berat badannya tidak turun secara signifikan. Bahkan Paulo sempat pesimis bahwa ini tidak akan berhasil, padahal program latihan yang dilakukan sudah cukup keras. Namun, Kathleen berusaha optimis karena mereka akan mengurangi asupan gizi. Kini hanya protein, air, dan lemak yang boleh masuk ke dalam tubuh. Sedangkan John marah terhadap dirinya sendiri sampai harus melemparkan makanan yang harusnya dimakan. All he needs is protein, fat, water, and exercise. That's the combo. Diam-diam, John membeli sebatang coklat di mesin makanan tanpa sepengetahuan dari timnya. Bukan bermaksud buat cheating, karena coklat itu tidak benar-benar dimakan. John hanya ingin merangsang supaya dirinya bisa muntah. Dengan begitu, semua yang ada di dalam perutnya bisa keluar. Setelah itu, John kembali membakar lemak di dalam tubuhnya dengan berlarian ke sana kemari dengan harapan bobot tubuhnya bisa turun. Sepulang olahraga, ada seorang pelatih sedang memberikan program diet buat atletnya. Kasus ini sama seperti John yang sedang berjuang menurunkan berat badan demi pertandingan merebut gelar juara. Namun, sang pelatih memberikan program sangat keras, sembari mengucapkan kata-kata pedas supaya atletnya memiliki semangat yang tinggi. John yang kebetulan sedang memperhatikan langsung diusir karena ruangan itu adalah ruangan privasi mereka. Take your eyeballs off my fighter. Pada malam hari, di saat ingin istirahat, Kathleen bertanya perihal alasan John sangat kekeh harus ikut pertandingan ini, mengingat bobot badan yang harus diturunin sangatlah jauh. John menjawab bahwa dia memiliki masa lalu yang buruk ketika masih anak-anak, yang membuatnya timbul jiwa kompetisi yang ingin selalu menang dalam setiap pertandingan. Bahkan ketika melihat orang lain bertarung, John merasa bahwa dirinya lah yang harusnya di atas ring. Bisa dibilang, dia adalah orang yang sangat ambisius. There's hunger, I know. but it's still there. Don't want to see them in the ring instead of me. That's the one who should be in the ring. Pagi harinya, Kathleen menemui Donnie buat menyampaikan bahwa John mustahil bisa menurunkan berat badan sesuai aturan karena waktunya terlalu singkat. Mengingat kemarin saja bobotnya hanya turun beberapa kilo saja setelah melakukan olahraga secara rutin. Namun, Donnie malah mengejudge bahwa program yang dijalankan kurang efektif. Ada seorang pelatih yang bisa membantu, namanya adalah bos. Yang jadi masalah adalah apakah John akan bisa mengikuti program yang diberikan bos atau tidak. He's not gonna make it. Not the way you're doing things. I know a guy. The man's name is, Dan ya, ternyata bos adalah pelatih yang sebelumnya diperhatikan oleh John. Secara singkat, John pasti sudah mengetahui bagaimana kerasa bos dalam memberikan program latihan. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataannya yang sangat pedas. Seperti saat ini, di mana bos menyinggung soal kegagalan menjadi juara 10 tahun yang lalu, dan soal berat badan yang masih jauh dari aturan semestinya. Jika John masih dilatih oleh orang-orang terdekatnya, seperti Kathleen, Paulo, dan Manny, maka akan sangat mustahil turun 154 kg dari yang saat ini 176 kg, mengingat waktunya kurang dari sepekan. Alasannya mereka bertiga tidak akan nge-push John sampai di luar batas kemampuannya menjadi manusia normal, karena masih memiliki rasa peduli, sedangkan bos tidak sama sekali. Dia akan membuat John sangat menyesal menjadi seorang atlet dengan program-programnya yang sangat keras. The problem is they care. She's only going to hurt you so. You can't move ahead
drag someone that loves something more than they. Kemudian, kita diperlihatkan masa lalu John ketika masih anak-anak. Pada saat itu, John kecil mengeluh bahwa dirinya sedang sangat lapar. Namun, sang ibu tidak memiliki uang sama sekali dan bingung harus berbuat apa. Di tengah kebuntuan, sang ibu rela menjual diri kepada 2 orang tentara yang sedang bertugas di perbatasan, di mana John kecil melihat ibunya dibawa oleh kedua tentara tersebut. Singkatnya, setelah itu John kecil bisa membeli coklat batangan di supermarket. I'm hungry. Wait here. Kembali ke waktu sekarang, di mana John sedang latihan keras dengan berlari di atas treadmill selama berjam-jam, dan kini sudah waktunya buat istirahat. Namun, bos yang saat ini menjadi pelatihnya tidak mengizinkan buat istirahat. John baru boleh istirahat ketika pertandingannya telah selesai. Mendengar hal tersebut, John terus berlari dengan tujuan melampaui batas dirinya. Namun, hal itu berdampak buruk karena kondisi tubuhnya sudah sangat lemah. Bahkan sampai mengigau tentang masa kecilnya ketika sang ibu menjual diri demi John kecil. Sampai akhirnya, John tidak sadarkan diri karena saking lelahnya. Okay, Mom. I'll go. Setelah terbangun dari pingsan, Caitlin menyuruhnya buat istirahat terlebih dahulu, takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Namun tidak dengan bos yang menyuruhnya buat kembali latihan karena waktu mereka semakin mepet. Masih banyak waktu yang bisa digunakan buat istirahat kalau perlu santai-santai. Tapi itu bukan sekarang. Sekarang hingga beberapa hari ke depan, mereka harus terus latihan buat menurunkan berat badan. Mendengar hal tersebut, Caitlin tidak setuju karena dengan kondisi tubuh yang sekarang bisa berbahaya jika diteruskan. Sampai akhirnya terjadi cekcok di antara mereka, di mana John sendiri memutuskan buat lanjut latihan demi merebut gelar juara yang seharusnya menjadi miliknya. Meski sedang sangat sibuk menurunkan berat badan, ternyata John memiliki sebuah acara amal dengan tujuan memberikan semangat buat anak-anak yang menderita sakit keras. Salah satunya adalah bocah ini yang sudah berbaring di rumah sakit selama bertahun-tahun. John memberikan suatu wejangan bahwa hidup adalah sebuah pertarungan yang harus diperjuangkan untuk menang, dan kunci kemenangan adalah pikiran yang fokus, di mana ternyata wejangan itu adalah wejangan yang sama diberikan oleh sang ibu sewaktu kecil. This is where the fight happens. So you make that body strong. You keep it healthy. Singkatnya, hari press conference telah tiba, di mana banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan dari beberapa wartawan. Dari mulai pertanyaan kesiapan menjelang pertandingan, soal bobot tubuh, sampai akhirnya ke pertanyaan yang menyinggung, yaitu soal legenda tinju yang dikenal gendut karena bobotnya sangat jauh dari aturan. Sudah pasti, respon yang diberikan oleh John adalah amarah yang membabi buta, sampai ingin menghajar wartawan tersebut. Kini, waktu pertandingan tinggal 2 hari lagi, dan John tidak lupa buat mempelajari permainan musuhnya. Di saat yang sama, dia juga harus menurunkan berat badan yang bisa dibilang masih cukup jauh. Dan satu-satunya cara buat mencapainya adalah dengan sebuah obat bernama diuretik. Diuretik sebenarnya dilarang oleh organisasi anti-doping atau WADA karena memberikan efek buruk buat para atlet. Namun, itu adalah satu-satunya cara yang bisa diusulkan oleh bos karena waktu mereka sangatlah mepet. Akan tetapi, Caitlin menolak hingga akhirnya terjadi saling adu debat di antara mereka. Perdebatan baru selesai ketika John memutuskan buat mengkonsumsi diuretik supaya kadar air di dalam tubuhnya menurun. Dengan begitu, bobot tubuhnya bisa berkurang. Little diuretic. It's a little diuretic. Doesn't need that. Up his own fucking mind, won't you? Akibat keputusan John secara sepihak, Paulo memutuskan buat mengundurkan diri karena apa yang dilakukannya sudah di luar aturan yang seharusnya tidak dilakukan, di mana Caitlin hanya bisa menerima keputusan Paulo tanpa bisa membantah sedikit pun. Ternyata, efek dari obat diuretik sangatlah cepat, karena tubuh John langsung berkeringat secara drastis dan harus langsung dielapin supaya cairan di dalam tubuhnya terus keluar. Namun, ketika kembali ditimbang, berat tubuhnya saat ini adalah 170 kg, sedangkan aturan maksimalnya adalah 154 kg. Jadi, masih ada 16 kg lagi yang harus dikejar dalam 2 hari supaya bisa bertanding. Kini, tubuh John dilapisi oleh banyak handuk dengan tujuan menciptakan hawa panas supaya cairan tubuhnya keluar melalui keringat. Namun, itu berdampak buruk terhadap tubuhnya yang terlihat makin lemah, bahkan hampir pingsan. Tentu Caitlin tidak tega dan membujuk buat menurunkan ego dengan mengundurkan diri dari pertarungan. Tapi bos tidak setuju, sampai akhirnya kembali terjadi debat di antara mereka. Around here like some fucking drill sergeant. Maybe you want to rethink your role.
Di dalam ruangan sauna, John bertemu dengan atlet tinju bernama Lopi yang dilatih juga oleh bos. Mereka sama-sama memiliki persoalan yang sama, yaitu menurunkan bobot tubuh sebelum hari H pertandingan. Sudah banyak sekali latihan keras yang dilakukan, bahkan sampai melebihi batas kemampuan diri. Namun, itu belum cukup menurunkan berat badan secara signifikan. Lopi menawarkan cara lain, yaitu sebuah obat yang bisa menurunkan bobot tubuh secara instan selain diuretik. Jika berkenan, John dapat menghubunginya. You ever wanna? I'm your man. Dan ya, John sangat tertarik karena mendatangi Lopi buat meminta obat yang dimaksud. Obat itu bernama ECA dan DNP. Keduanya sama-sama bagus buat menurunkan berat badan secara signifikan, namun memiliki efek samping yang buruk jika dikonsumsi berlebihan. Singkatnya, John menggunakan obat tersebut meskipun sebenarnya sudah dilarang oleh Manny. Tapi ternyata ini adalah bagian rencana dari bos yang menyuruh Lopi buat memberikan obat itu kepada John. Still with you. Meski sudah menggunakan banyak obat, berat badan John belum menyentuh angka 154 kg. Padahal waktunya sudah makin mepet. Jadi mau tak mau, dia harus kembali berolahraga dengan keras demi mengejar bobot ideal buat bertarung. Begitupun juga dengan Lopi yang melakukan hal yang sama. Kini, Manny ikut bersama dengan John dan Lopi bersantai di dalam ruangan sauna demi membakar lemak-lemak jahat. Namun, kehadirannya malah membuat situasi menjadi tegang karena perkataannya menyinggung Lopi. Lopi langsung sangat murka dan mengusirnya dari sana sekarang juga. Oh, look, I'm fucking playing games with you, man. Hurry up, move, get out. Setelah kejadian itu, Lopi bawaannya selalu marah jika ada Manny di camp pelatihan karena masih merasa tersinggung. Sehingga John langsung mengusir Manny secara halus padahal mereka adalah satu tim. Melihat hal itu, Caitlin nampak marah karena John malah lebih memilih orang lain dibanding timnya sendiri. Just not so close, yeah? You okay? Yeah. Cara yang dilakukan John buat menurunkan berat badan bisa dibilang sudah sangat ekstrim dan tidak wajar karena mengeluarkan darahnya sendiri menggunakan infus. Tentu Caitlin sudah muak dengan semua ini dan memintanya buat mundur dari pertandingan. Namun, bos kembali mencegah. Tapi kali ini Caitlin tidak mau kalah dan memaksa buat berhenti. Normalnya orang akan lebih memilih masukan dari sang kekasih, tapi tidak dengan John yang malah mengabaikannya. Bahkan dia mengajar Manny hingga tersungkur karena berupaya membawanya pergi dari sana. Di sini Caitlin sudah sangat kecewa dengan kekasihnya hingga memutuskan keluar dari tim bersama dengan Manny. Just don't fucking touch me, Manny. Manny, you alright? Yeah, it's all good. You don't have to go. Hari yang selama ini dinanti-nantikan oleh John telah tiba, yaitu hari di mana penimbangan berat badan dilakukan sebelum besoknya menjalani pertandingan. Sudah banyak sekali orang menantikan apakah pertarungan ini akan terjadi atau tidak, apakah berat badannya masuk atau tidak. Ketika John mulai memasuki atas panggung buat melakukan timbangan, tiba-tiba Over. dan ya, hasil penimbangan menunjukkan bahwa berat John adalah 154,20. Yang artinya berat badannya berlebih karena batas maksimalnya adalah 154 kg. Melihat hal itu, bos sangat murka karena tidak mungkin program yang dijalani dengan keras ternyata sia-sia. Bos meminta supaya penimbangan dilakukan sekali lagi, dan John diminta membuang semua angin yang ada di dalam perutnya. Kemudian, ketika penimbangan kedua dilakukan, ternyata Spit your damn soul onto the floor. sialnya, hasilnya masih sama, yaitu John kelebihan berat badan sebanyak 20 gram saja. Tentu semua penonton di sana sangat kecewa, apalagi bos si pelatih dan Donnie yang sudah mengeluarkan uang banyak. Dengan situasi yang sedang ricuh, John mengambil sebuah pisau karena dia bertekad melakukan sesuatu yang ternyata dan ya, John memotong dua jarinya dengan harapan bobotnya akan turun sampai dengan sesuai aturan. Siapa sangka bahwa tindakan gilanya itu berhasil membuatnya masuk ke dalam ketentuan, yaitu 153,80. Sedangkan bobot maksimalnya adalah 154. Artinya bahwa John bisa melakukan pertarungan pada esok hari. Semua itu berkat usahanya yang sangat keras, meskipun lebih condong ke arah bodoh.
Hari pertandingan yang dinantikan telah tiba, namun kita tidak diperlihatkan dengan jalannya pertarungan yang terjadi, tapi kita diperdengarkan melalui sebuah radio yang didengar oleh Caitlyn. Dari penjelasan pembawa bicara, baik itu Jon maupun lawannya sama-sama kuat. Saling jual beli pukulan terjadi sangat sengit karena keduanya tidak ada yang mau mengalah. Setiap ronde dilakukan dengan penuh perjuangan, sampai akhirnya memasuki ronde terakhir. Terdengar bahwa Jon sudah sangat terdesak karena mendapatkan pukulan beruntun. Ketika pertandingan akan segera selesai, tiba-tiba saja Caitlyn mematikan radio yang membuat kita semua pasti sangat kesal. Malam harinya, Jon menghubungi Caitlyn buat meminta maaf atas semua yang telah terjadi, karena selama ini telah menuruti egonya yang membuat hubungan mereka menjadi renggang. Tapi ternyata di samping Jon ada sebuah sabuk, di mana artinya bahwa dia memenangkan pertarungan dan berhasil merebut titel juara.